Orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Menegakkan sunnah itu dulu dilemparin batu. Gitu kan? Nggak pernah ada kelompok salafi sebenarnya gitu. Nah tapi karena sudah terbiasa diungkapkan akhirnya teman-teman pun ini mengatakan ya ikhwas salaf, akhwat salafiyah, gitu kan? Sudah keluar istilah itu. Maka itu pun sebenarnya ulama mengatakan tidak dipermasalahkan kalau ada yang mengatakan kami kelompok yang mengikuti salaf. Itu masih boleh saja. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah simbol seperti nama ormas atau nama kelompok dalam Islam yang baru, itu nggak boleh sebenarnya. Itu kan nggak boleh, nggak ada. Kita semua sama. Quran kita, Tuhan kita satu Allah, kitab kita satu Quran, Nabi kita, kiai kita satu Muhammad SAW, kiblat kita satu Ka'bah, sama, gitu kan? Sholat kita sama orang Arab di Jazirah Arab, orang bule di Amerika dengan orang hitam di Afrika, orang Melayu di Asia sama saja. Masuk waktu sama syarat-syaratnya, sama rukun-rukunnya, gitu kan? Jadi dalam masalah prinsip dasar tidak ada perselisihan, tapi dalam masalah cabang, fara' namanya furu'iyah, yang hukum-hukumnya sunnah. Seperti Imam Syafi'i mengatakan basmalah dikerasin suara, Imam Ahmad mengatakan basmalah nggak dikerasin suara, kan gitu. Nah ini perselisihan cabang namanya. Ini nggak ada masalah. Selisih ini bukan hal yang keluar daripada jalur dalil, karena ini bukan hal prinsip. Bukan seperti mengatakan orang Syiah bilang Quran kurang, kita kiblatnya di Ka'bah, dia kiblatnya kemana, itu lain prinsip. Ya, hal-hal yang dasar, yang besar. Tapi kalau hal cabang itu nggak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Kalau saya melihat Allahu a'lam, adanya teman-teman yang muncul ini, Allahu a'lam, ini pendapat saya. Saya melihat karena kurangnya ilmu syar'i, fanatisme belajar agama besar, gitu kan? Kemudian fanatik dengan ustadznya, lalu kemudian begitu ustaznya sampaikan pendapat seperti saya bahasakan tadi, subhanallah saya nggak tahu kenapa saya ucapin tadi itu. Ikhwas saya ini di sini bukan saya kena lebih pintar. Kalau antum dengar pendapat lain yang ada punya dalil lebih kuat, saya siap terima. Itu sebenarnya konsep tulabul ilm. Harusnya begitu. Yang banyak muncul seperti tadi yang dikhawatirkan ini karena tadi itu, ya. Jadi misalnya ada antum yang ikut pengajian saya nih, Ustadz Khalid Basalam ini guru saya. Pokoknya saya berpegang pada pendapatnya, ustadz lain pasti salah. Itu nggak boleh. Saya malah sarankan antum tidak boleh begitu. Kalau antum dengar dari ustadz teman lain dari manapun, teman-teman dari Roja, ya saya mungkin sebagai penasihat di TV Wisol, kemudian ada apalah ya teman-teman yang lain mengajar, selama memang dia punya dalil yang kuat, kita kan diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpikir. Kalau dalilnya benar, kita ambil dalilnya, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi kita terima dalilnya. Jadi kelompok-kelompok ini. Dan saya pribadi terus terang, saya khawatir ya, tidak pernah berani mengatakan kelompok ini sesat, kelompok ini sesat, itu berbahaya ya. Kalau ada satu ormas Islam, yayasan, apalah mungkin termasuk partai, kemudian dia membawa nama Islam, lalu ada yang salah dari salah satu prinsipnya, maka prinsip substansial, prinsip yang salah itu yang disorotin, bukan semuanya, kan gitu. Karena mereka sholat kok, perempuannya pakai jilbab, mereka baca Quran sama dengan kita. Oh ternyata salahnya karena ini misalnya, gitu kan? Mereka membolehkan nikah antara lintas agama, nah itu yang salah nih. Jangan langsung karena dia bilang ini kafir berarti, enggak, gitu kan? Jadi kita harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini ya. Jadi teman-teman kita, saudara kita semua muslimin. Kalau saya melihat ini adalah kurangnya ilmu, Allahu a'lam, ilmu yang kurang dan fanatisme yang buta yang akhirnya melahirkan ya pemahaman-pemahaman seperti ini. Allahu a'lam, ini menurut saya. Jadi saya sarankan jangan sibukkan lagi dengan kelompok ini, kelompok itu. Saya melihat teman-teman ikhwan muslimin di Mesir, mereka adalah teman-teman kita, saudara kita muslim. Mereka Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, Salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah,
semua orang bisa masuk surga, itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan, haji dan umroh mereka. Ya, ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah, sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata qaul Allah, qaul Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini, enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, gitu kan? Itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahamannya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustadz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam, saya tidak tahu. Kalau orang bilang Ustadz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan qaul Allah, qaul Rasul. Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini setahu saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Menegakkan sunnah itu dulu dilemparin batu, dulu diusir. Jadi kalau cuma dikatain wahabi, ya sabar. Ada yang kalah wahabi. Apaan wahabi? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya wahabi. Apa wahabi? Wallahu a'lam. Subhanallah. Celaan radikal. Arti ana pun merasakan hal itu. Ana pulang dari pesantren, ana ceritakan beberapa kali. Ana pulang dari pesantren, kita tuh ada satu ustadz jemaah, masya Allah. Ustadz itu guru bahasa Indonesia. Dia punya jenggot mungkin cuma 9. Kita tuh santri kalau ngelihat ustadz nih, ustadz jenggot naga nih. Nah, supaya dia guru bahasa Indonesia. Tapi Masya Allah sabarnya dia ngajarin kita ya. Sampai suatu saat anak pulang berjenggot. Orang tua anak takut. Ini pulang pesantren. Dia lihat, Syafiq sini katanya. Syafiq ikut aliran apa katanya. Ikut aliran apa? Orang tua yang astagfirullah ya. Karena takut, orang tua takut. Padahal anak pakai jenggot itu tahun 95. Kelas 3 SMA. Waktu itu kelas 3 SMA pakai jenggot. Ya itulah, didudukkan di sidang sama orang tua karena mereka takut ikut aliran macam-macam. Jadi kalau anti mungkin pakai jilbab panjang belajar sunnah dituduh macam-macam, sabar. Terus apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada mereka, aku sedang belajar Islam. Aku sedang belajar. Aku selama ini nggak tahu sama agamaku. Aku ini Islam keturunan. Sedangkan aku baca katanya dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Aku sedang belajar. Kalau mungkin ada yang salah dari aku, tolong dikasih tahu. Jadi merendah sama mereka nih jemaah. Kalau dikatakan ahlus sunnah jamaah, aku juga ingin jadi ahlus sunnah jamaah. Aku juga ingin menjadi yang mengamalkan sunnah